Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bunda. Nah, jadilah orang yang lebih baik minimal 1% dari hari-hari sebelumnya. Jadi pada hari ini kita harus menambah kebaikan-kebaikan kita minimal 1% untuk setiap harinya. Nah, Ananda Bunda, kita masih pada tema 4E, subtema 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, beberapa kisah kepahlawanan itu diceritakan kembali bisa dalam bentuk drama atau yang kan di televisi. Nah, tahukah Ananda bagaimana kita bisa melihat siaran televisi atau benda-benda lain di sekitar kita? Nah, kita dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Bagaimana sih cahaya itu dapat dipantulkan? Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang sifat-sifat cahaya yang lain. Nah, di sini sifat-sifat cahaya itu ada 5. Ya, Ananda, silakan nanti disimak penjelasan dari Bunda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Nah, di sini kita akan mulai. Yang pertama, coba Ananda perhatikan. Pernah tidak Anda perhatikan jendela yang ada di kamar Ananda atau di rumah Ananda? Jika sedang matahari terik, nah cahaya itu akan masuk. Nah, bagaimana itu? Karena berkas cahaya itu nampak ya selalu lurus. Nah, dari jendela itu masuk cahaya. Nah, cahaya yang masuk itu lurus. Nah, contoh lainnya mungkin pernah tidak Ananda memperhatikan lampu sorot yang ada di lapangan sepak bola? Kemudian cahaya dari lampu senter. Nah, jika kita hidupkan cahaya di senter itu pasti dia akan lurus ya. Nah, cahayanya itu akan lurus. Nah, sama halnya dengan jika kita di jendela tadi ya, jendela ini kalau misalnya ada cahaya, pasti cahaya yang akan tampak itu lurus seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian juga lampu sorot yang Bunda bilang tadi di lapangan sepak bola juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, kalau misalnya pada gambar, nah tanah itu dia tidak benda bening. Nah, tanah itu disebut sebagai benda gelap. Jadi cahayanya itu tidak dapat menembus ke tanah ya, bayangan dari orang tersebut. Nah, beda halnya dengan benda bening seperti kaca. Nah, kalau misalnya kaca itu, kalau misalnya kita berikan cahaya, ini seperti yang pada gambar, cahaya senter. Nah, cahayanya itu akan menembus karena kaca itu termasuk sebagai benda bening. Nah, jadi ada benda yang bening, kemudian ada benda yang gelap. Kalau misalnya benda yang gelap, maka cahaya itu tidak akan bisa menembus benda tersebut. Ya, paham ya Ananda ya? Nah, kemudian cahaya itu dapat dipantulkan. Itu yang sifat yang ketiga. Nah, pernah tidak Ananda bercermin? Pasti pernah ya. Setiap Ananda pasti pernah bercermin. Nah, itulah dia contoh cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, apa yang tampak di cermin itu, nah itulah dia bayangan kita atau cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, kalau misalnya permukaannya licin, nah, seperti cermin, maka cahayanya pun akan rata atau teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Nah, jika permukaan bendanya itu bergelombang, nah seperti di air, maka cahaya yang dipantulkannya itu juga akan bergelombang atau tidak beraturan. Nah, itu dia contoh cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, coba Ananda pernah memasukkan pensil atau pena ke dalam gelas yang berisi air yang air putih ya, air bening. Nah, di situ akan tampak bahwa seolah-olah benda itu terlihat seperti patah. Nah, itulah dia kalau misalnya kita melihatnya dengan mata yang sejajar. Nah, dengan permukaan air, kemudian akan tampak bahwa seolah-olah
benda yang kita masukkan itu akan terlihat patah. Nah, itulah dia yang merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Karena cahaya dari udara itu dapat dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Nah, seperti itu dia contohnya cahaya dapat dibiaskan. Kemudian juga contoh lainnya ketika melihat ke dasar kolam renang. Nah, dasar kolam renang itu lebih akan terlihat dangkal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, itulah dia pelangi. Pelangi itu merupakan hasil penguraian cahaya putih. Nah, cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya. Nah, sehingga dapat mengalami penguraian dan menghasilkan warna-warna pelangi yang indah. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya yaitu prisma kaca dan titik-titik air. Nah, kemudian ayo coba Ananda membuat suatu percobaan membuat pelangi dengan alat dan bahannya itu baskom, cermin datar, kertas putih. Kemudian langkah kegiatannya juga bisa dibaca. Kemudian Ananda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di langkah-langkah tersebut setelah Ananda melakukan eksperimen atau percobaan tersebut. Nah, coba Ananda jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti ini akan Bunda fotokan juga nanti ya. Nanti silakan dilakukan percobaannya untuk Bunda nilai sebagai nilai keterampilannya ya, untuk mengambil nilai keterampilannya. Nah, bagaimana cara membuat pelangi itu? Nah, juga sangat simpel sekali. Kemudian alat dan bahannya juga dapat kita kita temui di rumah kita ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya juga warna-warna apa yang kamu lihat, mengapa harus menggunakan air jernih, dan lain sebagainya. Kemudian nanti laporan percobaannya itu Ananda tuliskan juga. Nah, nanti apa nama percobaannya, tujuan percobaannya apa, alat dan bahannya, langkah kerja, dan hasil pengamatan dan kesimpulan. Nah, nanti untuk tugas lainnya akan lihat di foto yang telah Bunda kirimkan di grup WA ya. Baiklah, syukuran Ananda Bunda. Selamat belajar. Assalamualaikum.